Itu geng motor nggak ada. Oke. 96 itu kita buat geng motor. Geng motor ya. Geng motor pertama yang kemudian pecah jadi dua. Jadi geng motor pertama itu namanya KAUR. KAUR. Apa itu KAUR. singkatannya KAUR itu? Sebenarnya aslinya sih kelompok anak usia remaja. Oh, oke. Cuman karena banyaknya orang yang Palembang, jadi orang bilang KT urusan. Nah, itu kalau pada saat itu ngerasainnya sih kayak kiamat ya. Kiamat ya. Kiamat lokal lah ya. Kayaknya habis ini udah. Ya, jadi kembali ternyata setelah sekarang baru paham. Oke. Jadi kalau dulu itu merasa saya tuh hebat karena saya usaha. Oke. Ya, karena saya berdiri di atas kaki saya sendiri gitu ya. Saya berdiri di atas kaki sendiri dan saya berusaha untuk mencapai posisi seperti itu ya dengan kemampuan saya sendiri. Ternyata kan salah. Oke. Sadarnya itu baru sekarang. Jadi pada saat itu sih keluarga ya, waktu itu almarhum nenek itu sempat bilang sama orang rumah itu, sempat bilang kalau mau ninggalin saya ya nggak apa-apa. Artinya kalaupun memang dia nggak siap mental untuk itu ya nggak apa-apa. Cuman ya alhamdulillah kayaknya kena pelet kayaknya waktu itu ya. Saya juga jadi bingung. Tetap setia. Tetap setia. Itu antara kena pelet sama blow on saya nggak tahu juga itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya itu tidak pernah membayangkan gitu sebelumnya. Ketika waktu ini begitu cepat itu berputar. Bertemu dengan seorang narasumber yang bernama Tommy Kurniawan. Atau dipanggil namanya OO gitu ya. Gitu ya. OO ya. Saya itu tidak pernah membayangkan gitu, Jis. Betapa pada waktu tahun berapa ya? Tahun berapa sih ya yang lu ngetril itu kapan, Bang? Tahun berapa, Bang, itu, Bang? Kurang lebih 6 tahun yang lalu itu. 6 tahun yang lalu. Lebih kayaknya. Ya kalau berhentinya ya kurang lebih 6 tahun yang lalu. Lu ngetril yang pakai baju dinas itu. Itu 2001 itu. 2001. Ya itu, saya tuh nggak bisa bayangin tuh. Ya kan, seorang Tommy Kurniawan pada waktu itu usia saya masih muda, Bang. Lu akui saja bahwa lu lebih tua daripada gua kan, itu gitu ya. Gitu ya. Iya. Pada waktu itu saya masih sangat remaja. Saya ngeliat itu, Bang Tommy itu ngetril bawa motor itu kan di deket jalan apa sih namanya? Jenderal Sudirman. Wih, orang ini nakalnya mentok ini orang ini, kata saya kan. Luar biasa. Saya tuh nggak pernah ngebayangin gitu bahwa hari ini saya bisa satu majelis gitu dengan orang yang namanya Tommy Kurniawan itu. Jadi dalam sharing ruang marbot ini kita mau tanya-tanya ini dengan seorang Tommy Kurniawan gitu kan. Jadi Bang Tommy nakal itu udah sejak dulu, SMP, SMA, atau dari lahir? Bawaan norok gitu. Gitu ya. Saya malam ini di roasting empong ini keringat dingin saya. Enggak lah. Iya. Jadi apa ya? Kalau bicara nakal tuh sebenarnya tentatif ya. SMP itu masih cupu. SMP masih cupu, pergaulan juga ya sebatas kawan-kawan SMP. SMA itu ya kayaknya di tahun 96 deh. 96 itu mulai suka dengan dunia otomotif motor. Oke. Jadi 96 itu kita dulu di Metro ini nggak ada 96 tuh geng motor nggak ada. Oke. 96 itu kita buat geng motor. Geng motor ya. Geng motor pertama yang kemudian pecah jadi dua. Jadi geng motor pertama itu namanya KAUR.
KAUR. Apa itu KAUR. singkatannya KAUR itu? Sebenarnya aslinya sih kelompok anak usia remaja. Oh, oke. Cuman karena banyaknya orang yang Palembang, jadi orang bilang KT urusan. Nah, itu basicnya di situ sebenarnya. Kalau masalah apa suka motornya itu. Suka motor. Nah, sampai berlanjut akhirnya ketika dulu sempat dikasih kesempatan itu untuk berdinas, ternyata hobi motor itu nggak bisa pernah hilang. lepas ya? Nggak pernah lepas. Oh iya. Sehingga kadang-kadang lupa kalau rem. Iya, kalau kita tuh sudah bekerja gitu ya. Ya. Gini Bang, tahun 96 itu secara ekonomi itu masa-masa sulit sih sebenarnya. Nggak banyak tuh di tahun 96 tuh orang punya motor gitu kan. Berarti pada waktu itu orang tua dari Bang Tommy ini termasuk orang berada lah ya pada saat itu ya. Lumayan punya lah ya waktu itu ya. Sebenarnya bukan orang tua yang punya ya. Jadi agak mundur sedikit flashback. Jadi saya itu tinggal nggak bareng orang tua. Oh. Jadi saya itu memang dari TK sampai di 2001 itu saya sama nenek. Nah, jadi ya peran besar nenek lah. Anu ya, apa? Hotel ya? Hotel apa losmen sih lebih tepatnya? Kalau dulu losmen. Kalau dulu losmen ya, tapi sekarang namanya sekarang hotel. Salah satu hotel terlegend di Kota Metro ya. Masya Allah, ini adalah cucunya ya. Cucu ya. pertama. Cucu pertama ya. Wah, losmen apa? Sri Kandi. Wah, sampai hari ini masih aktif ya? Alhamdulillah masih eksis. Masya Allah, itu legend banget itu. Oke, seiring jalan waktu, semakin kaget lagi saya ngelihat seorang Tommy Kurniawan ini kemudian bekerja sebagai seorang abdi negara atau lebih tepatnya aparat di kepolisian. Betul begitu ya? Iya. Angkatan tahun berapa, Bang? Dulu angkatan 20, RC 2001. RC 2001 ya. ya. Pendidikan tahun 2001. Masya Allah. Oke. Dalam perjalanannya menjadi seorang anggota kepolisian itu, jadi nakal itu masih ngikut ya? Nakal lebih apa sih namanya ya? Lebih tepatnya, ya pokoknya nakal lah gitulah. Ya. Yang saya tahu gitu. Jadi kalau bicara nakalnya di tahun 2001 itu agak sedikit berbeda. Jadi di tahun 2001 itu mengulang nakal, tapi karena waktu itu punya seragam, ya, jadi agak sedikit kebablasan waktu itu nakal. Iya, kurang lebih begitulah. Agak sok-sokan lah ya. Sok-sokan enggak sih, lebih kepada congkak canduan waktu itu. Iya, canduan ya. Iya, kalau congkak itu enggak juga, karena ya alhamdulillah sampai sekarang pun kawan-kawan yang dulu itu kenal sama-sama belangsaknya, itu sampai sekarang tetap berkawan baik. Iya, baik. Artinya dulu ya bergaulnya ya seperti itu. Iya. Nah, gitulah kira-kira. Dalam perjalanan sebagai seorang anggota kepolisian itu, akhirnya Allah itu kasih ujian ya. Ujian yang berat mungkin ya itu ya. Sangat berat atau biasa aja itu, berat lah ya. Itu kalau pada saat itu ngerasainnya sih kayak kiamat ya. Kiamat lokal lah ya. Kayaknya habis ini udah. Ya, jadi kembali ternyata setelah sekarang baru paham. Jadi kalau dulu itu merasa saya tuh hebat karena saya usaha. Ya, karena saya berdiri di atas kaki saya sendiri gitu ya. Saya berdiri di atas kaki sendiri dan saya berusaha untuk mencapai posisi seperti itu ya dengan kemampuan saya sendiri. Ternyata kan salah. Sadarnya itu baru sekarang. Terus kemudian akhirnya kita harus diberhentikan. Ya. Tahun berapa itu, Bang? Itu di 2003. Angkatan tahun berapa tadi? 2001. 2001 berarti masa kerja baru 3 tahun. Masuk 3 tahun. Karena persoalan narkoba. Narkoba. Ya. Menggunakan atau menjual?
saya itu termasuk pengguna aktif pada saat itu ya. Baik. Pada saat itu termasuk pengguna aktif. Sehingga dalam perjalanannya kemudian akhirnya harus dihentikan ya. Ya. Karena memang secara aturan ya, secara aturan betul. negara tegas kan tentang persoalan narkoba itu pokoknya nggak tebang pilih, pokoknya urusan narkoba babat habis. Iya. Dan kita pada waktu itu adalah salah satu contohnya di antara beberapa teman-teman juga di antaranya ya. Dan itu harus terus dilakukan sampai sekarang. Ya kan, supaya bersih semuanya. Baik. Betul. Setelah itu tahun 2003 seiring jalan waktu akhirnya Bang Tom ini kembali ke masyarakat. Sebagai seorang makhluk sosial di masyarakat. Iya. Nah, betul. Bundanya anak-anak ini itu ketemunya kapan? Jadi saya itu dengan istri itu kenal dengan mertua duluan daripada dengan istri duluan. Masih jadi anggota kepolisian waktu itu? Jadi waktu itu di tahun 2001 itu saya pernah kebagian tugas di Gunung Madu. Waktu itu ada kerusuhan di 2001 itu di Gunung Madu. Kebetulan saya kenal dengan bapak mertua duluan. Malah ketemu sama bapak mertua. Jadi kenal dengan bapak mertua duluan. Iya, waktu itu bapak mertua belum pensiun di Gunung Madu. Oh, masih aktif ya? Masih karyawan ya? Ya. Okay. Jadi ketemunya di sana. Singkat cerita dia cuma bilang, dari mana Pak? Dari Metro. Waktu itu manggil saya masih Pak. Oke. Saya bilang dari Metro. Oh, saya punya anak Pak di Metro. Iya. Tak bilang siapa Pak namanya? Ya, dia sebutkan nama istri saya. Oh iya Pak, insya Allah nanti kalau pulang tak cari, tak ketemu. Ya Pak, titip-titip katanya gitu. Ya Alhamdulillah dititipin sama saya amanah dan istiqomah sampai sekarang saya ya kan. Dititipin itu kan. Iya. Gini, ini menarik ini. Asik ya ini. Oke, tahun berapa itu? Ketemu dengan mertua itu tahun berapa tuh? Ketemu bapak mertua itu 2001. Berarti baru-barunya kita diangkat. Ya. Terus kemudian kita ditugaskan di Gunung Madu. Gunung Madu. Wah, ini lokal bener lah ya. Gitu, iya. Iya, baru diangkat, dijodohin lagi kan ya nggak sih? Oh iya. Apalagi bapak mertua duluan yang maju, pokoknya beres lah urusan. Dia nitipin dengan orang yang tepat. Iya. Ya terbukti kan orang yang tepat sampai sekarang kan diamanahkan istiqomah itu. 2003 itu apa sudah menikah? Belum. Oh belum ya? Jadi saya itu dengan istri itu setelah bertemu di Metro, kami itu ketemuan di taman. Ketemuan tuh gimana caranya? Jadi waktu itu ada kawan-kawannya anak-anak Akbid lah waktu itu ya. Itu sering sekali ya zaman waktu itu 2001 tuh masih rame-ramenya kalau hari Minggu tuh senam di taman gitu kan. Karena kan alat komunikasi di tahun itu belum seperti sekarang ini. Ya, sebenarnya sudah. Udah ya? Sudah. Cuman kan pada saat itu handphone itu masuk barang langka lah. Barang langka ya. Iya, karena harganya masih lumayan tinggi. Pulsanya juga mahal. Iya. Jadi ketemu di taman. Pertemuan pertama kali? Iya. Oke. Jadi saya pertama kali ketemu tuh kalau bahasa Jawa tuh saya diapusi. Jadi saya diapusi itu saya tanya, yang namanya Yeti yang mana? Oh. Yang disodorkan sama dia itu bukan dia, tapi ada kawannya orang Bali. Tapi ada bundanya anak-anak itu di situ? Pada saat itu ada. Ada. Tapi saya nggak tahu. Ngeprank. Ya, dia ngeprank. Yang disodorkan bukan beliau itu? Bukan. Jadi waktu itu yang dia sodorkan saya itu namanya Mbak Putu. Mbak Putu? Iya. Putu berarti orang Bali ya? Orang Bali. Oke. Ya, dia kasih itu. Dan saya sempat terkecoh ya, kurang lebih berapa lama itu ya? Beberapa hari gitu? Lebih. Lebih itu, hampir mingguan itu kalau nggak salah itu. Ngepranknya serius berarti ya? Ngeprank itu kan durasinya 2 jam, sejam. Jadi kawan-kawannya kompak waktu itu. Wow. Kompak ngapusi saya. Terus akhirnya saya tahu sendiri. Nah, ada yang bilang kan, yang namanya Yeti itu bukan yang itu. Yang itu udah saya ajak jalan. Setelah beberapa minggu? Iya, kurang lebih itu seminggu lebih tuh. Saya udah tekor itu. Iya. Tekor ke Putu, Mbak Putu? Loh ya saya tekor bandarin kawan-kawannya. Oh iya,
sak brenjengan Iya, ya kalau kata orang. ya namanya kita kan mau nyari informasi itu kan nggak ada yang gratis. Iya, toh. iya betul, betul, Iya, betul. pada Ya, saat itu ya kita kondisi kita ada ya ya kan. kan. Ya, tapi dengan akhirnya saya traktir itu baru kebuka. Ternyata yang saya bawa ini Mbak Putu. Tapi sak konco-koncone. Iya, sak Jadi kalau konco-konco bakso nih. itu nggak Mbak Putu aja. Oh, enggak Mbak Putu 5 aja. orang gitu Wah, ya. iya, positif itu. Ya Allah, Bapak Rancang Rabbi. kan? Iya. Beranjang. Baik, sekarang begini. Kita flashback lagi. Tahun 2023, tahun 2003, kemudian kita harus diberhentikan. Oke. Terus kemudian sudah mengenal baik dengan bundanya anak-anak. Tapi kan belum menikah pada waktu itu. Belum menikah. Lah terus yang tidak tadinya punya penghasilan gitu kan, punya pendapatan yang cukup. Terus setelah itu survive-nya gimana gitu? Untuk terus bisa supaya bisa tetap bertahan gitu kan. Seperti itu. Jadi pada saat kami memutuskan untuk pada saat itu saya ke Jakarta. Jadi setelah saya diberhentikan, saya sempat ke Jakarta dulu itu. Main ke Jakarta cari kerja. Ya, di Jakarta itu saya sempat cari kerja, ya sebenarnya lebih kepada menenangkan diri. Jadi tapi tetap komunikasi intens. Saya putuskan itu di Jakarta ini kalau nggak nikah ini kayaknya wah nggak bener ini hidup ini. Karena posisi saat itu kan oleng. Nggak punya pegangan hidup, ya kan? Terus sendirian, walaupun di Jakarta sama papa sih. Ada paman juga di Jakarta kan. Saya putuskan, wah ini harus pulang, harus nikah ini. Jadi sempat ke Jakarta dulu? Ya, sempat di Jakarta dulu. Oke. Itu ya hampir kurang lebih 1 tahunan lah, kurang lebih itu di Jakarta itu. Iya. Sampai akhirnya saya putuskan, kayaknya harus pulang ini, harus nikah ini. Oh gitu ya? Iya. Terus kapan ini Bang Tommy ini berada pada titik terendah dalam hidupnya Bang Tommy? Satu sisi kehilangan pekerjaan, terus kemudian kita tuh ya katakanlah dengan kenakalan kita atau perbuatan kita di masa lalu. Kapan ini Tommy Kurniawan ini berada pada titik terendah dalam hidup itu? Kapan waktunya? Jadi saya masih ingat itu ketika kami memutuskan berumah tangga. Saya waktu di dalam, ini flashback sedikit, ketika saya masih di dalam, itu nyonya ini kan belum nikah. Belum dinikahi ya? Belum dinikahin. Dia waktu itu sempat cerita bahwa ada pembukaan PTT di Lampung Timur waktu itu. Saya bilang ya udah daftar aja. Oke. Nah, dia masuk ke situ, sehingganya ketika saya memutuskan menikah dengan orang rumah, itu statusnya dia udah PTT. Saya waktu itu kerjanya masih serabutan. Wah, pokoknya itu apa aja sabet. Artinya pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi benar-benar ya seadanya, apa yang bisa kerjain, ya kan, apa yang bisa cari loka ya cari loka. Jadi sempat waktu itu orang rumah di Lampung Timur tinggal di sana, ya saya di Metro. Nikah tahun berapa sih? 2006 ya. 2006 itu. Wih, berarti bundanya anak-anak ini setia ya. Jadi gini, maaf. Mungkin kebanyakan orang itu melihat satu pekerjaan tertentu. Mungkin juga nggak menutup kemungkinan bahwa Mbak Yeti juga sama. Bahwa pacar saya lah, katakanlah waktu itu ya. Atau pasangan saya itu adalah seorang orang yang sudah bekerja di salah satu institusi kepolisian gitu. Terus kemudian harus menerima pil pahit ketika pasangannya harus diberhentikan. Ini pil pahit apa pilkada ini? Pil pahit aja. Oh, pil pahit aja ya. Pilkada. Tapi bukan pil kita ya? Bukan pil kita. Oh iya, siap. Harus menerima pil pahit. Ini kan yang merasakan kan Mbak Yeti nih. Iya. Ya itu kan. Tapi kesetiaan beliau sangat teruji. Atau sempat udahlah kita sendiri-sendiri aja. Ada nggak bahasa seperti itu? Jadi pada saat itu sih keluarga ya, waktu itu almarhum nenek itu sempat bilang sama orang rumah itu, sempat bilang kalau mau ninggalin saya ya nggak apa-apa. Artinya kalaupun memang dia nggak siap mental untuk itu ya nggak apa-apa. Cuman ya alhamdulillah kayaknya kena pelet kayaknya waktu itu ya. Saya juga jadi tetap bingung. setia. Tetap setia.
itu antara kena pelet sama blow on saya nggak tahu juga itu loh. Iya, jadi dia keren masih ya. setia nungguin orang yang sama gitu. Keren. Karena mungkin yang dilihat dia itu sosok personnya, Baik. bukan seragamnya ya, walaupun itu seragam itu ya agak Iya, pasti. ya pastilah itu kan artinya pendapatan seseorang itu kan dari pekerjaan gitu kan. Pada saat itu ketika kami memutuskan untuk menikah itu ya benar-benar zong, nol. Zero bener ya. Iya. Bener-bener mulai bangun rumah tangga tuh dari nol. Ya. Jadi titik terendah kami itu ketika kami pada saat itu dia sedang hamil besar itu kan. Setelah itu dia bersalin, melahirkan. Nah, di situ titik terendah itu terasa sekali. Jadi kami memutuskan dulu itu nggak tinggal dengan mama. Jadi kami putuskan untuk ngontrak. Jadi kami berdua ngontrak itu ya benar-benar, Masya Allah, kondisinya pada saat itu ya mau berkeluh kesah itu keluh kesah sama siapa ya kan. Ya mau nggak mau berdiri dengan kaki sendiri. Apapun itu ya kita jalani. Sampai akhirnya ketika sudah lahir Mbak Jihan, waktu itu usia 2 bulan kalau nggak salah itu, saya putuskan saya tinggalkan. Jadi saya pergi ke Belanda. Saya Baru tinggalkan usia berapa? 2 bulan. Ditinggal ke Belanda? Ya, saya tinggal ke Belanda waktu itu. Untuk bekerja? Ya, niatnya kan waktu itu kan mau kerja. Jadi mau bekerja, karena waktu itu ada kenalan lah di sana itu nawarkan untuk, sebenarnya di Belanda itu kan nggak ada tenaga kerja. Jadi Belanda itu kan nggak ada TKI kan. Jadi waktu itu pakai jalurnya jalur ya turis lah. Sampai di sana kita cari kerja, itu Masya Allah luar biasa itu. Yang ngerasain tidur di pinggiran store gitu udah pernah juga ngerasain. Ya kan, yang namanya nggak kebayar. Kalau di sana kan kontrak tuh kita apartemen itu kita jadi sewa berbagi. Ketika nggak ada uang itu ya itu di bulan-bulan pertama itu ngerasain tidur di depan store begitu. Sementara istri dan anak-anak ada di Indonesia. Iya, ada di Indonesia kan, kebayang kan rasanya gimana kan. Pada saat itu ya dikuat-kuatin. Ya. Sampai ya orang rumah tuh pernah telepon, udah kalau kira-kira nggak kuat pulang aja. Tapi saya terus bertahan sampai kurang lebih ya 11 bulan lah waktu itu di sana. 11 bulan di Belanda itu. Baru saya terus pulang ke Indonesia lagi. Kapan Tommy Kurniawan ini kemudian berhijrah? Akhirnya menyadari atas segala kesalahan, terus nggak mau berbuat lagi atas segala apa yang ujian Allah telah berikan kepada Bang Tommy, sampai akhirnya Bang Tommy seperti sekarang itu kapan? Seperti sekarang ini itu kapan? Kemudian berhijrah gitu. Jadi kalau bicara hijrah itu sebenarnya nggak lepas dari kejadian 212. Tahun berapa ya? Itu 212 pertama itu sekitar 7 tahun yang lalu. 2018 atau 17? 2018 bulan apa itu? 17 atau 18? 17 ya? 2007. Ya, jadi justru titik baliknya itu waktu itu mulai kenal dengan kawan-kawan, kenal dengan dunia dakwah, kenal dengan dunia siar agama itu justru setelah 212. Titik baliknya dari 212. 212. Jadi waktu itu berubah sih memang ya. Tapi tidak istiqomah gitu ya. Ya namanya proses ya. Proses. Ya, proses hidup itu. Jadi ketika kita mulai belajar hijrah, ketemu dengan kawan-kawan yang dulunya itu nongkrongnya masih sama lah, satu frekuensi. Ya, yang dulu kita nongkrong itu masih di perempatan, nongkrong nggak jelas gitu kan. Di masa lalu, tiba-tiba kita pindah nih, haluan nongkrongnya di masjid. Terus kawan-kawan itu mulai pada, wah, kayaknya asik ngobrol di masjid daripada ngobrol di perapatan. Nah, jadi titik baliknya itu sebenarnya di situ, setelah 212 itu. Jadi sebenarnya Bang Tommy ini enggak tahu kalau ternyata beberapa teman-teman di masa lalu itu kemudian juga sama melaksanakan
kegiatan 212 tanpa apa namanya janjian. Betul gitu. Iya. Jadi di 212 itu pada saat itu saya memang lagi ada di Jakarta. Esoknya itu aksi 212 itu saya posisinya udah di Jakarta memang, cuman hari itu saya mau pulang. Mau pulang, nggak ada rencana mau ke 212. Oh, nggak ada Oke. rencana ke. Cuman memang seharian itu di berita di Jakarta itu memang ada aksi 212 besar-besaran, di Monas. mobilitas massa ke Jakarta gitu kan. Cuman pada saat itu saya belum kepikiran. Nah, ketika pulang itu sempat kita di rest area tuh kan. Pada saat itu kita belum ada grup WhatsApp tuh. Lihat postingan kawan-kawan nih, pada heboh 212 itu kan. Ada kawan yang saya telepon. Mana bro? Wah, mau berangkat 212. Ada juga kawan yang telepon. Bro, nanti kalau gua dicegat di jalan, gua telepon lu. Ah, ngawur saya bilang gitu. Mau ngapain telepon gua? Enggak, siapa tahu masih ada kawan lu. Wah, ngarang lu. Enggak, bilang gitu. Nyari masalah lagi, tak bilang gitu. Nah, ketika habis ngobrol gitu, tiba-tiba ada suatu kejadian yang mengharuskan mobil yang kita kemudikan tuh harus keluar dari tol. Karena tol. ya waktu itu ada trouble di kendaraan, kita keluar di Serang Barat tuh. Ketika di Serang Barat, mobil masih dicek, saya sempat telepon. Lo orang serius nih mau ke Jakarta? Oh iya bro, gue mau ke ini, Monas. Aksi apa nih? 212. Saya terus kepikiran tuh. Apa balik aja ya ke Jakarta ya? Iya. Akhirnya pada saat itu saya nekat nih ngomong. Pak bilang, saya waktu itu masih kebetulan lagi ngawal tuh. Salah satu ya mantan pejabat di Kota Metro lah. Sekarang udah pensiun ya? Belum. Oh belum ya? Sekarang masih aktif belum. ya? Sekarang Kombes insya Allah mungkin tahun depan udah jenderal kali ya. Oh Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah amin. Jadi saya lagi ngawal beliau tuh. Pak bilang, Pak saya mau balik deh Pak ke Jakarta. Wah, dia bilang. Wah, dia pakai bahasa Jawa tuh. Ya, yang bener dulu kamu, nanti kamu nyusahin saya lagi. Oh iya. Enggak Pak, bilang gitu. Aman sama kawan-kawan. Oke. Jangan sampai ketangkap, kata dia gitu. Nanti Sanggup kamu berapa itu? Sanggup berapa? 400 waktu itu dikasih 400.000. Ya waktu itu Damri masih 200 ribuan lah waktu itu kan. Dia tanya, ada sanggup nggak kamu Lih? Ya. Ada pas 100.000 bilang tuh. Tambahin deh 400.000 sama dia. Berangkat tuh. Jadi bos itu langsung masuk tol, saya cari tebengan balik ke Jakarta. Oke. Sampai akhirnya di Jakarta ketemu tuh sama kawan-kawan tuh nggak sengaja. Saya tuh lagi tiduran tuh jam 2 malam itu lagi tiduran, nggak ada janjian. Di mana? Di Istiqlal. Oh di Masjid Istiqlal. Oke. Di lantai 2 lagi tidur. Nah, tiba-tiba yang sekarang jadi wakil ketua umum Maju Cinta Masjid. Oh komunitas ACF ya. Bung Nadir Nay. Jadi saya lagi tidur, kaki saya disenggol. Kalau mau tidur di metro aja. Saya melek lihat, rupanya rame. Oke. Ketemu kawan-kawan di situ. Nah, itu salah satu dari titik hijrahnya tuh di situ tuh. Justru di momentum itu ya. Di momentum itu. Oke, terus kemudian akhirnya kembali ke Metro karena pernah bertemu di 212. Akhirnya jalin silaturahmi lagi. Ya, di buat masjid. grup tuh, buat grup. Oh, buat grup. Komunikasi. Waktu itu agak sangar tuh nama grupnya tuh. Apa itu? Laskar Kota Metro. Wah, kita bacanya juga deg-degan tuh kan. Iya. Laskar Kota Metro. Ini kalau ada apa-apa ciduk nih. Akhirnya ganti sampai akhirnya jadi sekarang. Ayo Cinta Masjid. Ayo Cinta Masjid. Oke, berarti ini yang paling indah ini adalah kesetiaan seorang istri ya Bang ya. Iya. Di mana beliau itu menemani perjalanan seorang Tommy Kurniawan. Mulai dari urusan seneng-senengnya, ngepreng-ngeprengnya, sampai sesusah-susahnya gitu ya. Sebenarnya nggak mengiring ya, ngintilin aja. Ngintilin aja di belakang. Gitu. Baik, setelah kemudian berhijrah Bang, saya melihat bahwa bundanya anak-anak juga sekarang hijabnya juga sudah baik gitu ya dalam konteks itu. Amin. Terus kemudian juga saya melihat ada banyak perubahan. Nah, sebenarnya hikmah dari hijrah itu sendiri apa? Maksudnya gini, ketika Bang Tom itu sudah berhijrah, itu kenikmatan apa yang nggak bisa didapat dari sebelumnya?
Yang jelas itu ketenangan batin lah. Walaupun kita tahu bahwa iman itu kan naik turun. Oke. Iman naik turun, jadi ketika lagi kendor, itulah kemenangannya kalau kita punya istri soleha. Ya, Ngepus dia terus, ngingetin ya. iya, dorong terus. Ngomong-ngomong yang bangunin sholat malam tuh seringan orang rumah daripada Masya kita. Allah. Iya, seringan orang rumah tuh. Bangunnya tahajud dulu. Masya Allah. Jadi orang rumah. Kadang-kadang dia udah selesai kita baru mulai. Iya. Iya. Ya punya satu aja kayak begitu kan. Lagi dua kan? Enggak, saya nggak ngomong. Empong yang ngomong itu. Saya cuma ngomong punya satu aja begitu. Masya Allah, luar biasa bahagianya. Gak usah Lu ditambah ya, motong nanti aja ngomong. lempar batu dari Apalagi sana kan. dua gitu kan. Bisa bubar studio ini. Bahkan saya dengar cerita juga bahwa Jihan itu sampai dimarah tuh kalau seumpamanya nggak ngaji, ya kan? Diingetin untuk ngaji, nggak terus waktunya sholat dia nggak sholat, itu bener-bener yang sekarang ketat luar biasa. Kalau nggak ngaji malah ya kasar ngomong dijewer lah gitu ya. Ya, jadi memang ada kisah sedikit nih. Jadi waktu itu baru-barunya ada, ini nyebutin nama brand sekolah nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Dapat ini dong nanti kita, sponsor dong. Iya juga ya, nggak usah. Nggak usah ya. Sekolah swasta. Ada salah satu sekolah swasta yang pada saat itu saya dengan orang rumah itu kalau ngelihat itu, Masya Allah kayaknya pengen banget ya kalau anak kita itu Mbak Jihan itu bisa kuliah di sini, sekolah di Sekolah di situ. sini. Oke. Jadi kami tuh kalau berdua gitu kan, kalau lewat itu, bun, sholawatin bun. Kepengen gitu kalau Jihan itu bisa sampai mondok di situ. Dan qadarullah akhirnya ya tercapai. Akhirnya Tercapai walaupun penuh dengan kisah itu. Itu ya. Iya, kisah karena angkanya ya paham sendiri kan. Dia itu pondok pesantren modern dan angkanya kan nggak sedikit pastinya. Ongkosnya ya. Oh iya, Ongkos itu untuk kan sekolah di situ ya. betul, pendaftaran aja kalau nggak salah waktu itu 8 juta ya kalau nggak salah ya. 10 juta. 10 juta. Dan pada saat itu nggak ada gambaran. Iya. Nggak ada gambaran. Tapi karena keinginan kuat Sama keyakinan. sama Allah pasti bantu. Nah, itu bundanya sih yang lebih kuat doanya. Kita itu semi-semi Iya, tipis-tipis. karena bundanya dorong ini kan. Iya, bundanya Nekat dorong bundanya, terus. iya. Bundanya dorong terus itu. Jadi akhirnya qadarullah Jihan waktu itu dapat juara harapan 1 nasional. Untuk apa tuh? Kejuaraan apa itu? Untuk waktu itu lomba baca puisi. Berarti sebelum masuk di pondok itu? Sebelum. Berarti sebelumnya, jadi kan gini nih, ini orang tua berkeinginan untuk sekolah di sana. Iya. Tapi mungkin dari aspek finansial kita mungkin belum sanggup. Betul. Disolawatin toh, qadarullah di sekolah yang lama, Jihan merebut juara harapan 1 tingkat nasional iya. Untuk apa tadi? Lomba baca puisi. Lomba baca puisi. Ya, Oke. Jadi pada saat itu ketika pulang dari Jakarta itu kita baru tahu ternyata ada rewardnya. Oke. Apa rewardnya? Ada rewardnya itu berupa uang waktu itu yang bisa diambil di Bank BRI ya. Nominalnya itu kalau nggak salah sekitar 2 apa 3 ya waktu itu ya. Ya kurang lebih 3 jutaan waktu itu. Nah pada saat itu belum punya pikiran bahwa wah kita masukin deh ke pondok itu tuh kan. Iya. Nah tiba-tiba di sekolahannya itu diumumin tuh kalau siswa berprestasi masuk ke pondok itu dapat potongan dapat subsidi 2 juta. Oke. Nah berarti kalau sudah dari 5 nilai juta nih. 5 juta. Udah 5 juta. Dan sekolah yang mau dituju di pondoknya itu
ada juga pengumuman apabila berasal dari sekolah ini Oke. dapat lagi reward 2 juta. Masya Allah. 7 juta. 7 juta. 7 juta. Masya Allah. Sedangkan pada saat itu pendaftarannya itu uang bangunan 10 juta. 10 juta, kurang 3 juta. Kurang 3 juta. Nah. Yo nekat ketemuin wakil kepala sekolah sama kepala sekolahnya. Yo minta tempo. Oke. Ya alhamdulillah akhirnya Mbak Jihan bisa masuk. Masya Allah, merinding saya. Iya. Masya Allah, keren ya. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi gini, ketika kita punya keinginan yang kuat ya, yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan bantu ini, semua persoalan itu akan diselesaikan. Betul. Gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak masuk akal gitu kan, ya kan, nggak masuk akal gini. Ini nih apa? Daftar ulangnya besar gitu. Benar. Dari mana asalnya ini kan? Enggak tanpa utang gitu ya, tanpa. Oh iya. Walaupun akhirnya cicilan kan sekolah kan tempo gitu kan. Tapi kan cicilannya nggak terlalu besar lagi. Ya, karena waktu itu tidak ditentukan nominal harus berapa kan. Iya. Cuman pada saat itu saya ngadep, saya bilang, Pak, ini Mbak Jihan ini pengen mondok di sini. Oke. Cuman ya kita jelasin kan, begini. Kalau kira-kira di tempo gimana Pak sisanya? Wah nggak ada masalah Mas Tommy. Kebetulan kenal juga kan. Itu berKCM juga. Oh iya. berKCM juga. Jadi beliau itu kepala sekolahnya itu kenalnya itu saya itu Mas Tommy ACM. Mas Tommy ACM. Ya, jadi karena ada emblem ACM itu banyak berkahnya juga itu. Masya Allah. Iya, percayalah dia pokoknya insya Allah ini rampung ini katanya gitu kan. Iya, jadi kalimat penutup ini. Tommy Kurniawan ini sekarang cukup aktif di komunitas Ayo Cita Masjid. Beberapa di antara gerakan dakwahnya mungkin bisa saya sampaikan langsung agar para penonton bisa tahu lah. Ada gerakan makan siang gratis, gitu ya. Apa sih bunyinya? Mobil keliling makan gratis tiap hari Sabtu. Kalau agenda rutinnya banyak di belakang Pasar Nuban. Ya. Tapi ada beberapa event tertentu seperti kayak tempo hari di mana? Di Lapas. Di Lapas Kota Metro ya? Lapas 24 Kota Metro. Lapas 24 Kota Metro untuk menyajikan makan siang sebanyak berapa porsi? 350 porsi untuk Lapas. 300-an porsi untuk pasar. Wow, itu di hari yang sama? Di hari yang sama. Berarti sekitar 600 lebih dong porsinya? Ya, 650 sampai 700 porsi. 700 porsi? Ya. Uangnya dari mana? Uangnya itu dari beberapa donatur ya. Salah satunya kawan kantor. Terus kawan-kawan hijrah. Sama ya itu tadi donatur-donatur yang tidak ingin namanya disebutkan. Iya. Jadi setiap hari Jumat itu saya kutip. Jadi saya coba merangkul kawan-kawan kantor dulu. Kawan-kawan kantor sebagai yang donatur ya. Ya. Karena kan kita mengajak kebaikan. Walaupun ya mungkin nilainya nggak seberapa, tapi yang saya berusaha ajarkan ke kawan-kawan itu bahwa untuk membantu itu nggak harus banyak. Yang penting itu niat kita. Alhamdulillah sudah berjalan berapa lama nih? 4 bulan. 4 bulan setiap minggu? Setiap Sabtu. Oh, setiap Sabtu. Berarti 4 dikali 4. 4 kali 4. 4 kali 4. Jadi setiap minggu dan 4 bulan. Setiap Sabtu di setiap 4 bulan ya? Iya. 4 bulan ya udah berjalan. Kalau untuk kegiatan Lapas 24 itu, insya Allah ini mau sesi kedua nih udah. Sesi kedua. Kita itu kepengen berbagi itu nggak cuma orang pasar aja. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Lapas, bagaimana kalau bisa itu kita ikut merangkul mereka supaya ketika mereka kembali ke masyarakat itu mereka itu punya apa ya? Punya kenangan bahwa walaupun kami di dalam ini kami tetap dihargai. Iya. Kan begitu. Iya. Ada nilai-nilai kebaikan di dalam. Iya, betul. Ada nilai kebaikan bahwa ada nilai keberkahan juga di gerakan tersebut ya. Jazakallah khair Bang Tommy Kurniawan, Bang. Harapannya video podcast ini bisa menginspirasi banyak orang. Itu substansinya di situ.
Jadi mudah-mudahan apa yang telah di-share cerita-cerita ini kan yang menginspirasi salah satunya pasangan. Ya Iya. kan tadi saya ceritain tentang betapa Mbak Yeti ini setia gitu kan ya. Masya Allah. Setia dari ini juga menginspirasi buat anak-anak muda. Benar. Jadi kalau punya pasangan itu Mm-mm. ketika kita udah komit sama pasangan kita, mau dia baik, mau dia buruk, ya udah gitu. Apa? Ditemenin terus gitu kan. Iya. Komit dengan pilihan kita. Komit dengan pilihan. Iya. Mbak